Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danis Tisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada tugas koneksi antar materi modul 2.1 ini, ada pertanyaan pemantik, diantaranya buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Tujuannya untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Selanjutnya, bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tugas guru diantaranya harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selanjutnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya atau membaca rapot murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian baik formatif atau diagnostik. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru bisa melakukan kombinasi atau memilih salah satu dan antara ketiganya. Diferensi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, maka seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid yang menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya,
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tugas pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa menjadi guru yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.